Nah, ini contohnya ya. Nah, misalkan ada dua sampel seperti ini, A dan B. Terus kita mau tentukan apakah kedua sampel tersebut homogen dengan uji homogenitas menggunakan uji Fisher. Saya install dulu. Oke, di sini ada yang pakai laptop. Betul. Untuk Excel-nya udah saya bagikan ya. Ada yang pakai laptop, Zoom-nya? Saya Ustazah. Oh, Anissa. Boleh. eh Anissa mau demo boleh di ini ya, layarnya ya. Di share screen ya. Kita belajar untuk uji homogenitas dengan uji Fisher-nya menggunakan Excel ya. Nanti saya bantu. Ntar saya stop share dulu. Coba dibuka. Ada ada Excel. ya-nya, Mbak. Ya. Yang lainnya yang punya laptop bisa yang punya laptop. Maksudnya yang sekarang buka pakai laptop bisa sambil ini nih ya, sambil dicoba juga. Kayak layarnya kiri kanan gitu. Ini nggak bergerak nih. Mungkin share screen-nya salah mungkin ini. Iya, sebentar Ustazah. Oh ya, oke. Oke, bukannya yang sheet 1 ya. Ya, oke. Di situ bisa dilihat yang atasnya dulu boleh saya bacakan ya. Nah, jadi ini pertama kita coba pakai uji Fisher. Nanti saya ajarin dua ya, satu uji Fisher, satu uji Bartlett. Nah, pertama sampel itu sebelum kita melakukan uji homogenitas kita harus pastikan dulu datanya itu berdistribusi normal. Jadi kalau distribusi normal itu sebagai uji asumsi klasik. Dia itu memang harus terpenuhi untuk setiap syarat gitu ya. Kalau homogenitas itu tidak wajib gitu. Nanti tergantung apakah kita misalkan ngambil dua sampel, ya baru misalnya kita ambil dari dua kelompok data sampel gitu ya, maka baru kita lakukan uji homogenitas. Tapi kalau misalnya sampelnya itu datanya sama gitu ya, subjeknya, orang-orangnya, terus sumbernya juga berasal dari yang sama, maka kita nggak perlu melakukan uji homogenitas ini. Oke, situ ada eh, sampel A, sampel B ya. Oke, boleh di scroll ke bawah. Kita hitung jumlahnya dulu ya. Udah keluar ya Ustazah? Iya, atau keluar. Ya, itu. Stop, ya. Boleh di zoom dulu layarnya. Ya.
Nah, coba kita hitung dari jumlahnya dulu. Jadi ngitung varians kita tahu dulu jumlahnya ya. Hitung jumlahnya dulu. Sebenarnya bisa sih langsung varians. Tapi kita hitung jumlahnya dulu, coba. Ya, jumlah apa kemarin teman-teman rumusnya? Hitung jumlah di Excel. Belum. Ya, sum. Nah, saham. Sama dengan sum. Sum, terus apa lagi? Ya, ke kurung. Ya, oke, enter. Oke, sebelahnya lagi yang sampel B. Sampel B itu tinggal di drag aja sebenarnya. Kalau nggak mau ketik ulang, bisa di drag dari sampingnya. Oke. Rata-rata apa rumusnya? Apa rata-rata, teman-teman? Rumusnya? Average. Ya, average. Betul. Misalnya, kemana? Ya, oke. Kalau varians, kemarin sudah saya kasih kah rumus varians? Belum ya? Kalau varians itu sama dengan var. Pakai V. Ya. Nah, ini ada banyak ya. Pakai yang .s boleh. Kalau nggak bisa, ya. Karena kita data sampel aja, kita ambil yang .s. Kalau kita data populasi, kita ambil .p ya. Ya, ini kenapa ada tanda itunya ya? Coba diklik dulu tanda panahnya itu apa, warningnya. Itu warningnya bisa diklik, coba. Warning ininya diklik. Bisa. Ya, ceknya. Kayak nggak kelihatan ya anunya. Ya, coba ulangin dulu. Atau coba klik ini deh, var aja coba. Var aja. Apa namanya ya? Coba var aja tanpa .s. Itu udah ya? Masih salah Kak Ustazah. Sebentar ya. Karena hasilnya kok nggak ini ya? Nggak sama dengan saya. Ya, aku beda juga, Ustazah. Dengan siapa? Komar. Maksudnya Di variansnya beda juga. nilainya ya? Iya. Iya, berapa kamu? Saya di varians bagian A itu sampel A 105. 100, ya 105. Iya, saya juga Bagian B, 105. Iya, bagian B betul. 189. Ada yang salah ini mungkin. Ntar ya, saya lihat dulu. Itu, oh ini dari D11. Ini kurang datanya nih.
Dari D10, bacanya dari D10. Editnya di atas ini, coba. Bentar ya. Ngeditnya di atas ini. Ya, itu D10 aja diganti. Agak lambat ya ininya ya. Nah, ya, kayak yang lain bisa ngikutin ya. Mungkin boleh di zoom lagi nih layarnya. Udah besar apa anu ya? Oke, udah. Oke, ke bawah lagi. Oke, ini hipotesisnya ya. Jadi yang H0-nya kita bilang variansnya homogen. Yang satunya data variansnya tidak homogen. Oke. Jadi rumusnya hanya ini ya, varians terbesar kita bagi sama varians terkecil. Oke, dari dua itu varians terbesarnya apa? Boleh dimasukin di sini. Pakai sama dengan, baru klik kolomnya. Kolom yang varians terbesar, yang mana? Ya, baru enter. Ya, yang kecilnya juga gitu. Ya, selanjutnya tadi rumus F hitung adalah varians terbesar kita bagi sama varians terkecil. Jadi pakai apa? Kayak sama dengan dulu ya. Terus yang terbesar diklik. Bagi apa tandanya? Slice, ya. Baru varians terkecilnya. Ya, enter. Ya, itu ya. Hasilnya sama. 1,7931. Oke, kita sudah dapat F hitungnya. Sekarang kita menentukan F tabelnya. Oke, ke bawah lagi. Oke, tadi F tabelnya itu rumusnya kita harus menentukan DK1, DK2. Di mana DK1-nya itu adalah NA dikurang N1. Oke, kita tentukan dulu NA-nya berapa. NA tadi adalah banyaknya data kelompok varians terbesar. Ini jumlahnya sama ya. Berapa banyak kelompoknya? Banyak datanya berapa? Banyak datanya berapa, teman-teman? 12 ya, Bu? Iya, 12. Bisa dilihat dari atas ya, itu saya kasih nomor, ada 1 sampai 12. Jadi ada 12 data. Oke, boleh ditulis manual, boleh. Oke, NB-nya juga ada 12. 12. Tuh. Nah, berarti DK1-nya apa? NA kurang 1. Jangan manual gitu. Sama dengan dulu. Sama dengan NA-nya diklik. Salah yang 12-nya. Ya, dikurang 1. Oke, yang B-nya juga. Oke, das databat indikatornya DK1, DK2. Nah, menentukan F tabel itu rumusnya adalah F tabel sama dengan F alpha, DK1 per DK2. Oke. Itu rumusnya ya. Nah, cara mencari F tabelnya ini bisa itu saya tuliskan ya rumusnya di situ. Ini rumusnya. Saya diketik sama dengan ini. Sama dengan ini. Terus ini alfa, berarti nilai alfanya diklik. DK1-nya berarti nilai DK1-nya diklik. DK2 berarti nilai DK2-nya diklik. Itunya jangan, dikliknya di bagian F tabel sini, Anissa. Ya. Ketik FIMV. Ya, itu. Buka kurung. Nah, di situ kan ada tulisannya ya.
probability. Nah, probability itu alpha. Degree freedom, ini derajat kebebasannya. Nah, ini DK1. Degree freedom 2, ini DK2 gitu ya. Oke, kamu bukan koma berarti, titik koma. Oke. Ini kamu titik koma ini. Nih, kamu kelihatan nih. Instruksinya kamu di sini harus titik koma. Oh, bukan titik 2, titik koma. Gini, titik baru koma. Itu ada di yang, ya itu. Jadi ada beberapa laptop yang dia pakai koma, ada yang pakai titik koma. Oke, baru tutup kurung, enter. Berapa? Ya. Jadi F tabelnya nilainya itu ya, 2,8179. Oke, selanjutnya kita membandingkan F tabel dan F hitungnya. Nah, kita masukin F hitungnya berapa tadi? Hitung. Mm-mm. Ya, diisi di situ. Berarti sama dengan gitu masukinnya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya apa? Gimana kesimpulannya? Tidak homogen. Ya dulu, F hitungnya lebih kecil apa lebih besar? Hitungnya lebih kecil. Kecil. Ya, kecil ya, karena F hitungnya 1, F tabelnya 2. Yang kita lihat itu angka depannya ya. Ya, Bu. Kalau misalnya di angkanya sama, misalnya 1, baru yang satunya juga 1, baru kita lihat angka keduanya. Kalau di sini 7, di sini 5, berarti 1,7 ini lebih besar gitu. Oke, berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Nah, berarti H0-nya diterima. Berarti boleh ditulis di sini karena gitu. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka H0 diterima. Apa akibatnya kalau H0 diterima gitu? Kalau diterima berarti datanya homogen ya. Ya, kita balik lagi ke atas tadi ya, hipotesis kita tadi apa gitu. Jadi diterima tadi ya. Tuh. Kalau semisal datanya nggak homogen berarti nggak bisa dipakai kan? Iya, datanya nggak bisa dipakai. Berarti kita ubah datanya. Atau mungkin biasanya kita Simulasi. cleaning dulu datanya, cleaning dulu. Data-data yang ekstrim itu biasa dibuang. Karena biasanya yang bikin nggak bagus itu data-data nilai ekstrim. Misalnya rata-rata nilainya tuh 70, 60, baru tiba-tiba ada yang 10 nih. Nah, ini 10 ini yang bikin data itu biasanya kurang bagus. Nah, biasanya data-data yang itu kita buang. Atau kita ambil data lagi yang baru. Tuh. Ya, dilanjutin ini belum bergerak ya? Memang. Karena F hitung, tadi kesimpulannya kurang dari tabel, kecil dari ya, boleh. F hitung lebih kecil daripada F tabel. Bang dirinya pakai simbol begini Kak Ustazah. Nggak apa-apa, terus manual juga nggak apa-apa. Kurang dari Ustazah. Ya, boleh kurang dari kecil dari boleh lebih kecil ya apa bahasanya ya. Lebih kecil juga boleh. Nggak apa terus aja kurang dari F tabel sama ya. Maka H0 diterima. Kalau H0 jadi apa
H0 diterima, artinya gitu. Artinya apa? Kalau H0 diterima tadi data Homogen. homogen ya, kedua data homogen variansnya. Oke. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas atau nanti di ujian, nanti prosesnya harus sampai sini, sampai kesimpulan. Jadi jangan hanya sampai F hitungnya saja, tapi harus sampai kesimpulannya, sampai apakah H0 diterima atau ditolak. Lalu apa artinya ketika H0 diterima atau ditolak? Misalkan maka H0 ditolak. Nah, berarti artinya apa? Nah, artinya itu harus ditulis juga gitu ya. Karena nggak semua orang mengerti apa maksud dari H0 diterima gitu. Maka kita harus kembalikan dia ke arti H0 diterima itu apa, H0 ditolak itu apa gitu ya. Karena kan kita belajar itu saat penelitian, kita kan juga harus menjelaskan kepada orang awam gitu. Nggak semua orang itu mengerti apa artinya H0 di situ. Maka yang lebih mengerti lah yang menjelaskan gitu ya. Kayaknya dalam penelitian itu harus lengkap sampai selesai. Oke, bisa dimengerti? Ya, Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Boleh di stop dulu share-nya. Oke, lanjutkan. Ya, kita absen dulu ya. Setelah. Oke, boleh di ini dulu ya, di barcode. Barcode-nya kelihatan ya. Ya, ada yang terkendala untuk absennya. Kalau ada yang terkendala, boleh chat ya. Nanti saya absenkan manual. Ada berapa orang? Ini ada 23 ya. Sama saya 2, berarti 21. Kapan? Di 8 yang belum isi. Kan harusnya 4 orang yang nggak ngisi ya.
Oke, 3 orang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 7. Oke. 3 orang lagi yang belum ya. Ini yang nggak hadir kan 4 ya. Yang nggak hadir ini, oh Abiju. Ini ada Azimi, Abijul, Anida. Oh, di sini ada yang satu room berini ya. Bertiga ya. 1 room. Berarti udah pas ya, semuanya hadir ya. 1 ya nggak hadir ya. Apakah ada yang izin ke Firly? Tadi katanya Abijul izin, tapi ada Ustazah Oh ya, ada ya. di Zoom. Ya, nanti kalau misalkan ya, Ustazah Anissa Amalia HP-nya error. nggak bisa apa? Nggak bisa ini. Ya, HP-nya emang agak-agak error. Suka keluar-keluar gitu, jadi susah barcode. Nomor berapa nih sama Lia? Oh ini ya, nomor 5 ya. Orangnya ada? Ustazah. Orangnya nggak ada? Ada Ustazah, tapi keluar-keluar gitu dari Zoom. Oh ya, oke. Tak keluar, tak keluar. Ya, nanti saya absen manual ya, yang belum. Nanti kalau misalkan ada temennya yang ternyata dia masuk, tapi dia mungkin keluar masuk karena jaringan ya, nanti silahkan lapor ke Firly ya, siapa yang belum absen. Kalau memang dia masuk, silahkan SS ininya ya, layarnya. Nanti kirim ke Firly, biar Firly yang cross-check. Kalau memang masuk ke Zoom-nya, nanti Firly yang lapor ke saya ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita review lagi yang tadi ya. Jadi yang tadi, pokoknya langkahnya pertama adalah kita tentukan dulu taraf signifikansinya, lalu hipotesisnya kita buat, lalu kriteria pengujiannya, lalu proses menghitungnya gitu ya. Nah, ini sudah saya tuliskan juga. Ini itu error ya ini. Tulisannya. Ya, jadi nilai F tabel ini bisa kita lihat lewat Excel ya, atau kita bisa melihat nanti di tabel F ya. Di tabel F dia ada tulisannya DK1 dan DK2. Nanti dibandingkan di situ. Di tabel F. Kalau misalkan nggak pakai Excel lihatnya ya. Nah, yang kedua, itu adalah namanya uji Bartlett. Nah, uji Bartlett ini digunakan untuk menguji homogenitas varians lebih dari 2 kelompok data yang berasal dari populasi normal. Nah, jadi sebelum menguji homogenitas, kita pastikan dulu bahwa data-data tersebut berasal dari populasi normal. Berarti kita harus uji normalitasnya dulu. Nah, jadi Bartlett ini digunakan ketika kita punya data dari 2 kelompok data yang lebih dari 2 kelompok ya. Kalau 2 kelompok tadi itu adalah uji Fisher. Jadi memang itu uji Fisher itu yang paling sederhana. Jadi kalau misalnya datanya ada banyak gitu dari beberapa kelompok, kita maka gunakan uji Bartlett. Nah, prosedurnya sama. Pertama kita tentukan dulu taraf signifikansinya berapa. Misalkan 5%. Lalu kita buat hipotesisnya. Nah, karena tadi kan yang Fisher tadi itu hanya membandingkan 2 kelompok saja, makanya di hipotesis nolnya itu hanya sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, karena kita hanya membandingkan 2 kelompok. Tapi kalau misalkan ada banyak kelompok, maka kita bisa menulisnya seperti ini, sigma 1 kuadrat sampai dengan sigma n kuadrat. Nah, ini n-nya nanti bergantung pada berapa jumlah kelompoknya. Misalkan kelompoknya ada 4, berarti kalian tulislah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat sama dengan sigma 3 kuadrat sama dengan sigma 4 kuadrat. Berarti n-nya kita tulis sampai 4. Nah, jadi nanti tergantung jumlahnya gitu ya. Jadi yang ini yang H0-nya kita nyatakan bahwa datanya homogen gitu ya.
Yang H1-nya berarti kita buatlah tidak sama dengan atau paling sedikit satu tanda sama dengan. Itu sudah berlaku. Ya. Jadi misalkan kita mau tulisnya yang tidak sama dengannya itu hanya di sini saja. Sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Yang di sini mau kita tulis sama dengan, itu boleh. Saya mau tulis ini sama dengan sigma 3 kuadrat, sama dengan sigma 4 kuadrat. Itu nggak apa-apa. Karena data tidak homogen itu sudah berlaku ketika salah satu kelompok itu tidak sama datanya. Ya. Jadi katanya di sini makanya paling sedikit satu tanda sama dengan. Itu sudah berlaku gitu ya. Kriteria pengujiannya, kita akan terima H0 jika, nah ini menghitungnya bukan pakai F lagi, karena ini pakai uji Bartlett. Kalau yang tadi uji Fisher, maka namanya F hitung. F hitung, F tabel gitu ya. Nah sekarang ini namanya C kuadrat. Jadi C kuadrat hitung dikurang C kuadrat tabel gitu ya. Kita akan tolak jika C kuadrat hitungnya lebih besar daripada C kuadrat tabelnya. Nah, jadi ini tabelnya beda lagi. Ini pakai tabel C kuadrat lagi. Kalau yang tadi sebelumnya kita pakai F tabel gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ini prosesnya ya. Pertama, kita sajikan dulu data semua kelompok sampel. Yang kedua, kita hitung rata-ratanya, variansnya, derajat kebebasannya. Derajat kebebasan itu yang DK. Ya. Kalau tadi DK ya, DK1, DK2. Nah, ini sama. Jadi, kita hitung juga. Yang tadi juga kan rata-rata, varians, DK ya, setiap kelompok data. Terus, sajikan DK dan varians setiap kelompok sampel dalam tabel. Nah, kita sajikan mereka ke dalam tabel. Terus kita hitung logaritmanya. Hitung logaritma varian dari tiap kelompok sampel. Setelah itu kita hitung varian gabungan dari semua kelompok sampel. Lalu hitung logaritma varian gabungan dan nilai satuan Bartlett. Lalu kita hitung nilai Chi kuadrat. Oh, ini namanya Chi kuadrat ya. Bisa nggak tadi ya? Chi kuadrat. Karena mirip-mirip ya. Kalau di matematika itu dia ininya. Oke, kita sebut Chi kuadrat ya. Tentukan nilai Chi kuadrat tabelnya pada taraf signifikansi. Misalkan 5%, derajat kebebasannya sama ya rumusnya. Kalau tadi N kurang 1, ini K kurang 1. K banyaknya kelompok sampel. Kalau tadi N adalah banyaknya data per sampel, per kelompok. Jadi misalnya tadi satu kelompok isinya ada yang 12, ada yang 11. Nah, kalau yang di sini dia pakai K. K ini adalah banyaknya kelompok sampel. Jadi misalkan kita mau neliti nih, ada 4 kelompok sampel, berarti K-nya adalah 4 gitu ya. Jadi beda yang tadi ya, kalau yang tadi itu N, jumlah datanya. Jadi data itu berapa banyaknya. Kalau sekarang K-nya gitu ya, banyaknya kelompoknya. Lalu kita lakukan uji hipotesis. Nah, ini contohnya. Oke, hasil belajar pendidikan kewarganegaraan dari 4 kelompok sampel yang diajar dengan strategi pembelajaran A, strategi pembelajaran B, strategi pembelajaran C, dan D gitu ya. Seperti di samping. Nah ini kan datanya beda-beda ya jumlahnya. Dan kelompoknya lebih dari 2. Ada kelompok A, B, C, dan D. Ada 4 kelompok. Nah, kita akan teliti apakah kelompok sampel ini homogen gitu ya. Karena caranya metode kita ini beda gitu ya. Ada yang pakai sistem A, sistem B, sistem C, sistem D gitu. Kita nggak harus buktikan dulu bahwa data ini homogen gitu ya, variansnya. Oke. Oke, kita coba dulu pakai Excel ya. Oke, sekarang siapa yang mau demo? Boleh kalau mau ganti orang. Sambil belajar. Tadi Anissa Hidayah ya. Boleh selain Anissa Hidayah. Siapa yang mau? Ini kameranya udah nggak buka semua ya? Udah mati semua ini kameranya nih. Oke, siapa yang bersedia yang pakai laptop? Ada yang pakai laptop lagi selain Anissa? Kayak Ustazah. Ini siapa? Komar ya? Oke, boleh, Komar. Kayak Excel yang tadi Kak Ustazah. Iya, Pakai yang sheet 2 ya.
Oke, boleh ke atas, paling atas. Ya, oke. Pertama itu hipotesisnya ya, H0-nya adalah data homogen, H1-nya data tidak homogen. Oke, kita isi dulu di bagian jumlah rata-rata S dan S kuadratnya. S itu standar deviasi, S kuadrat itu adalah varians. Oke, boleh jumlahnya dulu dihitung, Kamar. Ya, sebenarnya bisa kalian drag lagi dari samping. Coba, coba Komar ini diklik dulu di bagian jumlah yang strategi A. Boleh diklik ya. Baru ke samping kanan sampai muncul hitam. Bukan, bukan. Sampai muncul hitam yang buat drag. Bagian ininya. Bukan, lagi, ke bawah lagi. Ya, sampai hitam kayak gitu. Oke, sekarang kamu klik itu, kamu geser ke kanan. Ya, oke, stop. Lepas. Oke, nah dia langsung keluar hasilnya gitu ya. Karena data di sini itu juga kan kosong ya, jadi dia nggak menghitung. Ini kan kosong, 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 jadi dia nggak menghitung. Oke, untuk rata-ratanya. Nah, tapi kalau rata-rata nggak bisa di-drag ya, karena dia membagi. Kalau rata-rata harus satu-satu ya, karena datanya beda jumlahnya. Oke. Yang lainnya sambil dicoba ya. Oke, kalau S itu standar deviasi. Apa kalau standar deviasi kemarin rumusnya? Udah ingat? Udah ingat kah? Yes. S apa? S, T, nggak pakai T ya. S, T, def ya. Ya. Ini satu-satu juga Ustazah. Kalau standar deviasi nggak bisa kok. Ke samping coba. Ya, selanjutnya kalau S kuadrat itu variansnya. Berarti pakai var gitu ya. Var.
Oh, gimana ini Ustazah? Ya, ini salah tadi. Pakai F, tadi E kan? Anunya, selnya. Yang Udah ini benar. yang satu. Ini tuh benar, 50. Oke. Nah, ini kan angkanya gede-gede nih. Maksudnya kalau dari Excel ya. Nah, coba kita ringkas dia jadi 2 angka di belakang koma saja. Boleh ininya di blok. Blok. Ya. Muat yang dari sini. Mm-mm. Salah. Kan Ustazah. Gimana ngebloknya bisa? Ya, itu diklik aja sekali, Ya. baru digeser. Ya, ya gesernya harus smooth. Jangan diangkat kursornya. Ya, oke. Sekarang klik yang ini, number. Ini. Ya, number. Terus ini boleh diklik yang ini ujungnya. Ini. Ya, sudah muncul. Klik. Diklik. Ya. Terus klik yang number. Itu kan ada general number. Ya, oke. Nah, di situ kita bisa pilih mau berapa decimal place. Misalkan kita mau 2 saja. Nah, berarti 2 ini yang diklik ya. Sudah, baru klik OK. Kalau mau 3, berarti ketiknya 3 gitu ya. Oke, klik OK. Wih, Nah, dia canggih. jadi 2 angka di belakang koma. Oke. Kalau yang ini nggak apa-apa ya, 63 ini, tapi bingung nggak ini nanti nih. Ini kan yang genap-genap ini angkanya yang dijumlah. Oke, boleh diblok lagi yang jumlahnya aja. Nanti takutnya kebacanya 6.300 ya. Nah, itu diblok sampai ujung. Dia ngebloknya diklik baru digeser. Ya, salah. Ya, oke. Baru klik lagi yang tadi. Oke, sekarang decimal place-nya diganti 0. Oke, baru klik OK. Ya, oke. Kita ke NI ya, ke bawahnya. Oke, yang NI di situ kan NI -1. N itu adalah jumlah data. Berarti kita ambil dulu jumlah kelompok 1, data kelompok 1 itu ada berapa, baru kita kurangkan sama 1. Nah, di situ di kolom ini ya, di ke atas dulu, ke atas ya. Nah, di sini kan ini itu kolom nomornya ya. Nah, kalian bisa klik di situ. Misalnya yang A itu kan ada 9 data ya, berarti kalian klik yang ini. Sama dengan ini, dikurang 1. Ya, jadi 8. Terus yang kelompok 2 berarti sampai sini saja ngekliknya. Karena kelompok 2 kan sampai sini ya. Nih 30 data, 37 data. Jumlahin yang ini. Oke. Sekarang S kuadratnya. Nah, S kuadrat yang mana? Yang ini kan? Ya, yang ini. Nah, berarti kalian copy paste aja. Sama dengan ini yang kelompok 1 yang mana? Kelompok 1 kan yang ini ya. Nah, berarti yang ini. Hmm.
Oke, nanti aja jumlahnya. Terus yang ini rumusnya NI kurang 1 dikali sama S kuadrat. Berarti apa kali apa? Coba, bisa nggak baca itunya? Ini, Ya, karena ini tidak ada tandanya, berarti kali ya. iya. Kali apa Kali tandanya? bintang. Ya, bintang. Nah, yang ini bisa di enter, di enter, di drag aja, di drag. Ya, sebelahnya itu log, berarti klik logaritma gitu ya. Log dari S kuadrat. S kuadrat yang mana gitu. Ini. Hmm, Ini pakai sama dengan juga Ustazah. ya, harus pakai sama dengan kalau mau pakai Excel ya. Mau pakai formula di Excel. Ya, log, buka kurung. Ya, oke. Di drag aja ke bawah. Oke, sekarang yang satunya lagi. Itu NI kurang 1 dikali log S kuadrat. Bukan yang itu. NI kurang 1. Yang mana NI kurang 1? Ya. Nah, sekarang yang sumnya. Sumnya drag dari sini aja. Kejauhan. Oke. Oke. Oke, yang lain bisa ngikutin ya. Oke, sekarang kita hitung variansi gabungannya. Nah, itu rumusnya udah saya tuliskan. Sigma, berarti sigma itu apa? Jumlah ya. Jumlah dari NI kurang 1 dikali S kuadrat. Yang mana coba? Ini scroll ke atas sedikit, coba. Scroll ke atas sedikit. Ya. Terlalu jauh, ke bawah aja. Ya, oke. Sip. NI kurang 1. S kuadrat. Ini yang mana? Sigma. Eh, Sigma NI kurang 1 S kuadrat. ini. Ya, tapi sigma ya kan? Sigma berarti yang mana? Yang mana Ustazah? Sigma, oke. Sigma artinya apa, teman-teman? Itu yang 5%. Ya, bukan. Itu alfa namanya. Taraf signifikansi 0,05. Sigma apa? Ada yang bisa dibantu? Sigma artinya jumlah ya. Ini jumlah. Jadi jumlah dari NI kurang 1 S kuadrat. Yang mana gitu. Yang ini. Ya, yang itu diklik nanti ya. Maka ditulis di sini. Sama dengan tuh ya dibagi, ya kan? Sigma NI kurang 1. Yang mana? Sigma NI kurang 1. Ini kurang. Nih. Ya. Oke, enter. Ya, oke. Saya ke bawah lagi. Nilai B satuannya. Jadi ini proses menghitungnya ya. Pertama ngitung variansi, kedua kita ngitung nilai B satuan, baru kita hitung uji Barlettnya. Oke. Rumusnya itu log S kuadrat dikali sama sigma NI kurang 1. Oke. S Buka kuadrat. kurung Ustazah. Buka kurung. Yang mana? Oh, bukan yang mana? X kuadratnya yang barusan kita hitung ya. Oh, yang ini. Iya, ini log ini. Makanya dia per step ngerjainnya. Tutup dulu kurungnya. Ya, baru dikali. Oke, sigma NI kurang 1. Yang mana? Hmm. Ya, enter. Oke, nah hasilnya. Oke, ke bawah lagi. Nah, itu len 10 dikali B dikurang. Berarti nanti dikasih kurung ya. Ini B dikurang sigma NI kurang 1 log S kuadrat. Oke, len 10. Berarti kita pakai rumus len. Sama dengan ln. Kalau len, ln.
Ya, Terus 10. ya, ln 10. Kasih kurung. Harus kasih kurung ya. Ya, dikali. Kali, ya buka kurung, B. Kan B rumusnya nih. B itu apa? B. Yang tadi kita hitung. Nilai B yang kita hitung Oh tadi. ini. Iya. Kurang sigma NI kurang 1 log S kuadrat. Oke, lihat tabelnya. Yang mana NI kurang 1 dikali log S kuadrat. Ya. Oke, tutup dulu kurungnya. Oke. Kita dapat nilai C kuadrat ya. Ya, C kuadrat kayak kuadrat sama ya. Nah, terus ini tabelnya udah saya masukin ya. Itu X kuadrat tabelnya. Kuadrat tabelnya. Nah, itu cara membacanya seperti itu nih. Itu di situ ada DB ya. DB itu adalah, boleh di zoom mungkin yang bagian tabelnya. Yang ini. Tabel ini yang bagian ini nih. Ya. Oke, nah ini cara membacanya ya. Taraf signifikansinya adalah 0,05. Berarti kita baca yang bagian ini, 0,05. Lalu selanjutnya jumlah kelompok data tadi kita kan ada 4 ya. Karena ada A, B, C, D yang tadi tuh. Berarti ininya 4. Terus DB-nya itu adalah jumlah kelompok data dikurang 1. Tadi saya nulisnya DK ya. Jadi ini tadi DK kalau saya tulis tadi di rumus di PPT ya. Nah, jumlah kelompok data dikurang 1. Kelompok data kita tadi ada 4. Kita kurangkan 1 berarti 3 ya. Kita baca yang ini, taraf signifikansinya 0,05. Terus DB-nya yang 3. Derajat kebebasannya berarti datanya yang ini ya. Nih 7,81472 itu untuk tabelnya ya. Sampai sini dulu bisa dipahami untuk baca tabel? Bisa Ustazah. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Oke, kita tadi udah dapat nilai ini, yang ini tuh adalah nilai hitungnya ya. Cikodat hitungnya. Nah, berarti kita masukin ke sini. Nah, berarti kesimpulannya apa? Simpulnya X tabel lebih besar daripada yang hitung. Berarti Maka H0-nya ditolak. bacanya dari hitung dulu. Hitung dulu. Hitungnya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Oh yang ini. Kalau lebih kecil ini tandanya ya. Kalau lebih besar ini. Kalau baca simbol ini sama ini bisa bedakan kan ya? Kalau nggak belum bisa membedakan, ada yang belum bisa membedakan tanda ini dan ini. Kalau ini kecil ya. Kalau ini kecil, ini besar. Kalau kalian bingung, kalian bisa kasih tanda garis di depannya. Jadi kalau di sini jadi K, kalau kayak gini jadi B. Berarti ini kecil dari, ini besar dari gitu ya. Oke. Jadi X hitungnya lebih kecil atau lebih besar tadi? Lebih? Lebih apa? Iya. Lebih Lebih kecil. kecil. Lebih kecil. Kenapa Komar masih bingung bacanya? Jadi jangan terkecoh dengan angka yang banyak ini ya. Yang dilihat adalah angka depannya saja. Jadi angka 1 dan angka 7. Nah, angka 1 sama angka 7. Angka 1 ini apa? Lebih kecil. Berarti X hitungnya lebih kecil daripada X tabel. Ya, maka H0-nya diterima gitu. Boleh ditulis. Karena
Ya. 0. 0 apa? Terima. Artinya, boleh ke bawah lagi ketiknya. Ya. Artinya apa? Oke. Ya, datanya homogen ya. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Apakah masih ada yang bingung cara membacanya? Apakah X hitung diterima atau ditolak? Diterima. Ya, diterima. Oke. Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Kalau yang ada, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Karena kita udah milih UAS, maka kita harus maksimalkan untuk setiap materinya ya. Jadi kalau bisa, setiap materi itu udah paham. Oke. Dan lagi ya, yang mau bertanya. Oke, boleh di stop dulu share screen-nya, Komar. Oke, terima kasih ya buat Komar dan Anissa tadi yang sudah membantu. Nah, jadi ini saya di ininya langsung ya. Karena proses perhitungannya panjang, maka saya tuliskan di Excel gitu ya. Ini nanti boleh dipelajari lagi bagaimana cara menghitung prosesnya. Yang paling penting itu adalah prosesnya dulu. Habis menghitung ini, apalagi proses selanjutnya gitu. Nah, itu yang harus dipahami. Untuk masalah menghitung, itu kan masalah mudah ya. Yang penting prosesnya dulu. Kira-kira nih, habis ngitung jumlah, rata-rata, varians, habis itu saya harus ngapain. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Proses selanjutnya mau ngapain gitu. Untuk proses menghitung, ini bagi ini bagi ini, itu kan bisa ya. Saya yakin kan pasti bisa untuk proses perhitungan seperti itu. Oke. Jadi karena tadi ini ya, C kuadrat atau kayak kuadratnya lebih kecil daripada tabelnya, maka H0-nya kita terima atau kita sebut datanya homogen. Untuk prosesnya tadi udah di Excel, ini bisa dipelajari bersama ya. Oke. Ini materi udah selesai. Ini saya kasih sedikit kalau misalkan kalian mau pakai aplikasi SPSS. Jadi kalau mau pakai aplikasi SPSS, ini nanti datanya dimasukkan dulu. Jadi ini strateginya di sini ya, nilainya. Ini saya tidak ini ya, tidak slideshow. Oke. Jadi misal ini strategi 1 ya, karena kan kalau di aplikasi dia tidak bisa membaca huruf ya kan. Dia hanya bisa membaca angka. Tadi kan kita nulisnya strategi A, strategi B, strategi C sama D. Nah, si aplikasi ini tidak bisa membaca kalau kita menuliskan huruf A di sini. Nah, jadi strategi 1 di sini, huruf 1 di sini adalah maksudnya data untuk kelompok strategi A. Maka kita labelin strategi A sebagai angka 1. Lalu untuk data kelompok B, kita tulislah sebagai 2. Jadi labelnya 2. Terus yang ini 3 gitu ya. Ini hanya pelabelan untuk bisa membedakan bahwa ini berasal dari kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4 gitu ya. Nah, ini nilainya di sampingnya. Nah, nanti tinggal bisa di copy paste dari Excel gitu ya. Kalian ketik gini atau diketik satu-satu juga bisa. Tapi itu capek ya. Di copy paste aja. Selanjutnya bisa diklik di sini, di analyze ini. Nah, nanti diklik analyze, nanti baru di bagian classify ini pilih yang diskriminan gitu. Oke. Jadi pas sudah pilih diskriminan, nah nanti dia akan muncul tabel seperti ini. Kayak kolom seperti ini gitu ya. Nah, terus kita tulislah grupnya di mana ini, grup variabelnya. Grup variabelnya itu adalah yang kolom strategi. Jadi di sini grup variabel. Variabelnya tadi ada A, B, C, D. Itu kita masukkan di sini. Oke, ada yang mau bertanya? Oke. Selanjutnya, di sini independennya.
Nah, ini variabel yang kita mau ukur. Tadi kan nilainya ya. Jadi nilainya kita masukkan di sini. Kalau yang ini kan bukan nilai aslinya ya. Ini kan hanya pelabelannya. Nah, makanya independennya itu adalah nilai yang ini ya, yang mau kita ukur. Gitu. Baru kita klik OK. Nanti kita bisa klik OK di sini. Misalkan kita mau ubah beberapa, kita bisa klik di sini. Statistiknya apa, nanti dia ada beberapa pilihan. Classify gini ya. Kalau nggak mau diapa-apain, oke, langsung klik OK aja di bagian sini. Oke. Oke. Nah, terus kita misalkan mau bikin ininya ya, kita mau definisikan range-nya. Tadi minimumnya 1, maksimumnya 4. Karena sampel kita ada 4 kelompok, maka nilai minimumnya 1, maksimumnya 4. Jadi kita masukkan define range-nya ini 1 dan 4, baru kita klik continue. Gitu. Nah, ini kalau misalkan kita mau ubah beberapa gitu ya, misalnya kita klik yang statistik tadi. Kalau kita mau menambahkan beberapa ini ya, informasi gitu. Bisa kita klik statistik di sini, baru kita centang yang bagian box M. Baru nanti klik continue, kalau udah boleh klik OK lagi gitu. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, dan nanti dia baca ini, strategi A, B, C, D gitu ya. Nah, ini log determinannya. Jadi kan kita tadi menghitung lognya ya, logaritmanya. Nah, terus ini adalah nilai box M-nya. Nah, yang kita lihat itu hanya nilai ini saja, signifikansinya. Jadi kalau untuk pakai aplikasi itu kita hanya melihat dari nilai signifikansinya. Dan untuk kriteria ujinya itu adalah ini, ketika nilai P-nya, P ini nilai ininya ya, signifikansinya, itu lebih kecil daripada 0,05, berarti datanya nggak homogen. Artinya H0-nya kita tolak. Berarti H1 kita terima ya. H1 kita terima berarti datanya adalah tidak homogen. Tapi kalau P-nya lebih besar daripada 0,05, artinya datanya homogen. Data homogen berarti H0-nya kita terima gitu ya. Nah, di sini kan signifikansinya 0,65. 0,65 ini lebih besar daripada 0,05 gitu ya. Oke, karena dia ada 2 angka gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian baca angka depannya, 2 angka. Jadi ini 0,6, satunya 0,0. Berarti kan 0,6 akan lebih besar daripada 0,05. Berarti H0-nya kita terima gitu ya. Jadi kalau pakai aplikasi, dia hanya melihat dari ininya saja. Jadi kita cuma tinggal klik-klik-klik aja gitu. Untuk proses ngekliknya pun ini nggak sesulit itu gitu ya. Ini mudah sekali, hanya tinggal klik saja kolomnya, ikuti saja ini prosesnya, maka nanti langsung keluar hasilnya gitu. Ya, jadi ini tuh sebenarnya tidak sulit ya. Mungkin terlihatnya seperti kok sulit sekali gitu, tapi ini nggak sulit. Ini hanya klik-klik saja. Justru kalau pakai SPSS itu lebih mudah gitu ya. Dan kebanyakan orang memang pakai SPSS gitu. Nah, ini kalau misalkan pakai Minitab. Nah, kalau pakai Minitab sama ya. Jadi nilainya kita masukkan. Lalu kelasnya. Nah, ini saya tulisnya kelas ya. Jadi nanti dimasukin aja ini. Labelnya ini 111, 222, maksudnya strategi A, strategi B, strategi C gitu. Nanti ngekliknya kalau misalnya pakai Minitab. Jadi sebenarnya kalau Minitab ini kurang user friendly ya kalau misalnya ini digunakan. Dan apa ya, aplikasi di dalamnya itu kurang ini sebenarnya kalau Minitab. Dia lebih lengkap kalau menggunakan SPSS. Makanya kebanyakan orang itu menggunakan SPSS. Oke, kalau misalnya di Minitab nanti kliknya di bagian sini, bagian Start, baru ANOVA, baru Test for Equal Variance. Oke, nanti dia keluarnya seperti ini. Baru kita pilihlah Test for Equal Variance-nya yang mana? Variance gitu ya. Nanti klik OK. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Nah, yang kita lihat juga hanya nilai p-value-nya. Gitu ya. Nih, yang kita lihat adalah nilai p-value-nya. Kalau dia lebih besar dari 0,05, ya berarti dia itu normal. Kalau dia kurang dari 0,05, berarti dia
tidak itu kok normal lagi saya ngomongnya. Homogen ya. Jadi ke materi sebelumnya ya. Homogen ya. Jadinya tadi saya ngomong normal ya. Nggak sadar juga ya. Oh, enggak ya, homogen tadi saya ngomongnya. Oke. Jadi kalau dia lebih dari 0,05 berarti dia datanya homogen gitu. Ini nih untuk masalah aplikasi SPSS dan Minitab gitu ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Oke, saya stop share dulu. Nah, saya lihat dulu absennya. Ya, masih ada 4 orang nanti yang belum isi ya. Lukman, Sofia, Fikri, dan Ilham ya. Jadi nanti kalau merasa memang masuk Zoom, silakan ini ya. Silakan di screenshot Zoom-nya. Dikasihkan ke Firly ya. Untuk Firly ngecek apakah benar masuk Zoom atau tidak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup kelasnya.